uh, sesuai judul tadi, yaitu nyanyian rohani yang berkenan kepada Allah. Dan saya mengajak kita membuka Efesus terlebih dahulu. Efesus pasal 5, kita akan baca ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 5, ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa. Yang salam Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini, saya memberikan judul renungan kita malam ini adalah nyanyian rohani yang berkenan kepada Allah. Bahwa bernyanyi atau memuliakan Allah itu adalah perintah Allah. Perintah. Jadi bukan hanya sekedar nasihat, tetapi perintah. Bahkan di ayat yang barusan kita baca itu, ayat 19, bernyanyilah, itu kalimat atau kata imperatif, jadi perintah. Bernyanyilah. Bernyanyilah, di perjanjian lama juga bernyanyilah, bersoraklah. Firman Tuhan menyuruh setiap orang percaya atau umat Tuhan, bernyanyilah. Maka kalau bernyanyi ini atau memuji Tuhan ini kita lihat adalah sebuah perintah, maka ini harus dilakukan dengan benar. Harus sesuai dengan firman Allah, tidak boleh tidak. Karena kalau salah bernyanyi, dosa. Karena ini perintah, harus itu. Harus dengan cara yang benar. Karena cara bernyanyi dengan benar. Atau seperti apakah nyanyian rohani yang berkenan kepada Allah. Ada minimal 3 prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dan yang harus kita jaga supaya bernyanyi atau memuliakan Allah itu benar begitu. Yang perintah Tuhan juga 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ini prinsip yang pertama. Oke, saya akan baca untuk kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang pertama di sini, prinsip yang pertama yang tidak boleh kita abaikan dalam hal memuliakan Tuhan atau bernyanyi adalah jangan menonjolkan keduniawiannya. Adalah ada di ayat ini. Jadi dunia yang dimaksud oleh firman Tuhan ternyata bukan bumi ini, maksudnya bumi tanah bukan, tetapi yang dimaksud adalah di ayat 16, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Maka di dalam hal bernyanyi memuliakan Allah, ini jangan sampai ditonjolkan, maksudnya jangan ini yang terlihat, jangan keinginan dagingnya yang terlihat. Memuliakan Allah tetapi terlihat menonjolkan keinginan dagingnya. Oh, bagaimana bisa? Oh, bisa, Saudara. Sebelum jadi mahasiswa di Grape saja, saya pernah bergabung di kumpulan. Ya, ini ada kumpulan dulu di kampung dari gereja, ada gereja itu ya. Terus ajak kita bernyanyi. Jadi nyanyinya itu yang main musiknya katanya mahasiswa teologi. Tapi pakai anting, pakai gelang kaki, kalungnya panjang-panjang begitu. Terus celananya celana yang
pendek setengah itu, ya laki-laki gitu. Terus main musiknya sambil begini-begini. Lalu yang mimpinnya begini-begini. Kita juga yang ikut dengar, wah begini juga. Bisa ternyata. Oh, kata-katanya rohani. Oh ya. Ya. Tetapi yang terlihat adalah keduniawiannya. Di situ terlihat kedagingannya. Kenapa kita bilang, atau saya katakan bahwa di situ terlihat kedagingannya? Ya, karena yang ditonjolkan adalah kepuasan dagingnya. Pokoknya puas sampai keringat. Karena katanya kalau tidak begitu, kalau tidak menari seperti Daud, katanya, kamu belum sungguh-sungguh memuliakan Allah. Ini belum sungguh-sungguh memuliakan Allah. Sampai saya didoakan supaya dapat bahasa roh juga waktu itu. Terus saya bilang, masuklah Tuhan, tapi tidak masuk. Puji Tuhan juga. Kalau misalkan sudah masuk, bahaya bisa enggak. Di situ juga terlihat keangkuhan hidup di situ. Habis nyanyi lagu penyembahan yang begini-begini, lalu tiba-tiba lagunya berubah. Kita loncat-loncat, baru kita begini-begini. Pokoknya heboh di situ, keangkuhan hidup, jangan sampai ditonjolkan. Lalu ada juga diantaranya keinginan mata. Pokoknya kalau di situ heboh, kalau di situ indah, kalau di situ memuaskan saya, jangan sampai menonjolkan keduniawian. Maka kalau yang ditonjolkan keduniawiannya, maka itu tidak berkenan kepada Allah. Karena prinsip ini, jangan mengasihi dunia ini. Lagu himne kaku. Wah, sebenarnya tidak, saudara. Awal ke gereja juga memang rasanya kaku. Tapi kalau kita sudah mengerti, apalagi pengajaran hal ini, tentang nyanyian ini, wah kita bahagia pas nyanyikan lagu himne, terharu. Ketika kita menyanyikan lagu himne, itu beda, saudara. Kita nyanyi tadi 3 lagu. Ada nggak yang menonjolkan keduniawian di sini? Tidak ada. Tetapi akal budi kita bekerja. Akal budi kita berbicara, mengerti, terang gitu. Dan lagu-lagu kita nuansanya itu apa? Mengagungkan begitu. Mengagungkan. Kita mengagungkan Allah kita. Lalu kita bersyukur atas kehidupan kita, terlebih keselamatan kita. Kumilik Sang Raja, wah karena kasihnya, liriknya, apalagi rohani. Bahkan ada lagu-lagu yang dikatakan rohani, tapi liriknya duniawi sebenarnya. Aku memelukmu, engkau memelukku. Ada di buku Pak Andrew tuh liriknya. Yang Pak Andrew tulis buku lalu dia copy lirik lagu-lagu orang ya, yang katanya itu lagu rohani. Jadi ngomong Tuhan Yesus memeluknya. Aku memelukmu, udah kayak apa saja gitu. Bahasanya maksudnya, bahasanya. Jadi jangan menonjolkan keduniawinya, keinginan daging. Jadi memuji Tuhan, jangan nafsunya. Kemarin saya ada sharing sama yang saya kunjungi, lalu dia bilang, kalau gereja Bapak lagunya begitu-begitu aja, seperti tidak ada kuasa, selalu begitu. Ya. Saya bilang, memang kebenarannya seperti ini, saya bilang. Bahkan Tuhan Yesus saja memberikan teladan bagi kita. Di Matius pasal 26 ayat 30. Bahkan di ayat-ayat Alkitab mengajarkan kita seperti ini. Nggak bisa, Pak. Terus saya bilang, jangan pakai perasaan. Nah, ini yang sering. Mendahulukan perasaan, baru kebenaran. Begitu. Harusnya kebenaran dulu, baru perasaan. Bukan berarti kita tiadakan perasaan. Kalau ditiadakan perasaan, ya bukan manusia normal juga. Tetapi yang benar adalah kebenaran dulu yang dikedepankan.
misalkan apa yang dikatakan firman Tuhan, ya itu yang harus kita lakukan, baru perasaan itu mengikuti itu gitu. Dalam hal bernyanyi Tuhan ajarkan, di sini dikatakan di Efesus tadi, ya mungkin kita kembali di situ. Efesus pasal 5. Sebenarnya di Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20 ini sudah jelas ya, lagu rohani itu seperti apa, atau memuliakan Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan itu yang rohani itu seperti apa. Di sini dikatakan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau bahasa Inggrisnya saya ada tulis ini, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Jadi di sini dia katakan lagunya harus yang sifatnya religi, psalms, mazmur, and hymns harus himne. Ini bukan, jadi himne ini bukan bukan kata-katanya harus himne, bukan. Ini bicara genre. Kan ada genre rock, ada genre dangdut, ada genre pop. Nah, himne ini adalah bicara genre. Jadi yang himne, karena ada himne yang lagunya lagu duniawi tapi himne. Oh, yang mana ya? Ya kan? Ada. Indonesia Raya itu bukan lagu rohani, tetapi dia pakai genre himne. Mazmur, dan yang genrenya himne dan yang rohani, maksudnya yang kata-katanya yang rohani, jangan yang duniawi. Jangan kesannya itu seperti orang-orang dunia, ya seperti kebiasaan orang dunia kepada misalkan kepada pasangannya, seperti yang tadi, aku mencintaimu Tuhan, engkau memelukku dan aku memelukmu. Ini kurang bagus. Ini bahasa dunia itu. Yang rohani maksudnya. Jadi saudara yang seselam Tuhan, dalam hal memuji Tuhan, ini sudah dikasih tahu kepada kita. Lalu kadang-kadang mereka berkata gini, tidak apa-apa, kita kan disuruh bersorak-sorak katanya. Bahkan tidak masalah kalau kita mendengar seperti Daud. Bersoraklah, karena ada ayat ini, bersoraklah. Berarti bersoraklah. Ayo kita bersorak. Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya, mungkin lebih dekat kepada kita KJV, maksudnya lebih mudah untuk kita lihat bahasa Inggris ya. Kalau aslinya kan Yunani ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dia bilang gini, singing and making melody. Jadi bukan cheer gitu, bukan sorak-sorak begitu, tapi making melody. Buatlah melodinya. Jadi kata bersorak di situ, buat melodinya. Ya benarlah, kalau kita bernyanyi datar aja, tidak kasih melodinya, notnya maksudnya berbeda, ya itu juga kaku. Sangat besar sol semua, geranya itu dah. Making a melody. Sampai do si la sol fa mi re do, itu making melody. Begitu. Jadi bukan bersorak jingkrak-jingkrak begitu. Itu bukan making melody. Bahkan kalau di Mazmur ya, yang Daud bicara itu, jiwaku bersorak, kan? My heart rejoice. Nah, kalau misalkan bersorak ini artinya itu selalu harus loncat-loncat, maka bagaimana dengan perkataan Daud yang berkata, jiwaku bersorak, my heart rejoice. Hatinya, jiwanya itu gimana bersorak-sorak? Loncat-loncat gak hatinya gimana maksudnya? Jadi bersorak itu tidak harus loncat-loncat sebenarnya. Tetapi bersorak itu sikap hati yang memang memuliakan Tuhan, yang juga kita baca di Efesus ini yang ada nadanya gitu. Oke, jadi yang pertama, jangan tonjolkan keduniawian. Itu prinsip yang harus kita ingat, dan ini tidak boleh tidak gitu. Karena kalau kita melanggar hal ini, maka kita berdosa kepada Tuhan. Bahkan nasihat firman Tuhan yang Yakobus pasal 4
ayat 4, ya kan? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita menyembah Tuhan dengan menonjolkan keduniawian kita, artinya kita mengasihi dunia ini. Ya mungkin kita katakan kita sedang bersahabat dengan dunia, cara bernyanyi kita, ya walaupun kata-katanya rohani tetapi caranya salah begitu. Ya kita sedang menjadikan diri ini musuh Allah. Gitu. Orang bilang musik itu netral, jangan dipermasalahkan. Wah salah. Musik itu tidak netral. Buktinya apa? Kalau lagu dangdut, orang goyangnya begini, ya kan? Kalau lagu rock, orang goyang begini. Jadi tidak netral, bisa mempengaruhi. Jadi tidak ada musik yang netral. Setiap musik, setiap genre musik itu pasti kesannya berbeda-beda. Berarti tidak netral. Oke. Ini prinsip yang kedua, ya. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua adalah jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, menyanyi atau memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Itu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan serupa malah. Tidak boleh, apalagi kalau sudah sama, ya kan? Jangan serupa. Serupa itu mirip-mirip. Jangan sampai mirip-mirip. Serupa. Belum sama yang dimaksudkan. Apalagi kalau sudah sama, lebih parah. Jadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini prinsip, ya. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal apa saja? Ya, dalam segala hal, maksudnya khusus dalam hal menyanyi memuliakan Tuhan ini, dalam hal nyanyinya, liriknya, musiknya, sikapnya, bahkan sampai fashionnya, dalam hal menyanyi pun, ya bisa kita kategorikan seperti itu. Semuanya. Berkata begini, emang seperti apa cara dunia bernyanyi misalkan? Ya seperti itu. Mau seperti apa lagi? Seperti itu. Ada di TV, ya. Ada di panggung-panggung di mana-mana. Apakah Ariel itu ada lagu-lagunya keras apa tidak? Oh, tidak keras. Dia lembut. Tetapi banyak wanita-wanita yang hanyut karena lagu-lagunya. Padahal tidak keras. Kalau misalkan kita bicara genre, dia pop. Tetapi banyak orang ini. Itu juga dunia gitu. Jadi duniawi itu atau cara orang bernyanyi secara dunia itu bukan kalau di saat musiknya keras aja, bukan. Tetapi caranya yang dunia. Ketika dia bernyanyi, ya dia menonjolkan keinginan dakinya untuk memuaskan hasrat nafsunya, sehingga orang yang mendengarkan dia juga terpuaskan secara nafsu dan hasrat. Maka ya itu juga duniawi begitu. Itu duniawi. Dia bernyanyi dengan suaranya yang khas, dengan musik ketukannya yang membuat orang hanyut di dalam musik. Itu kalau bicara pop. Apalagi kalau rock itu slang, ya. Band slang. Ada berita dulu habis konser di mana tuh di saya lupa, kota tua apa, Ancol. Habis konser fansnya itu berantem. Oh iya, kan lagunya itu apa? Rock begitu, keras. Oh, selesai konser berantem. Nah, itu hasilnya. Karena pesan yang baru didengar ya seperti itu. Oh, wah, luar biasa. Itu dunia. Maka jangan serupa dengan dunia dalam hal memuliakan Allah. Apalagi kalau dalam menyanyi di gereja lagi. Serupa dengan dunia ini, ya. Dalam musiknya yang paling penting di sini.
Kita tidak berkata tidak suka jenis alat musik itu, tidak suka alat musik itu, tidak. Alat musik itu tidak salah. Bahkan di Gerape hampir semua dipakai alat musik. Tetapi yang salah itu ketika kita memainkan musik itu seperti orang dunia memainkannya. Karena tujuan orang dunia memainkan musik itu untuk memuaskan dirinya. Dan tujuan kita berbeda, maka cara kita memainkannya jangan seperti mereka. Ini yang dimaksud, jangan serupa dengan dunia. Apalagi dalam hal menyanyi. Jangan serupa. Itu yang penting. Dan lagi-lagi ada cerita saya ketika saya kunjungan itu, katanya, Pak, kalau nggak gitu berarti kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Lagi-lagi kebenarannya adalah perasaannya sendiri, bukan kebenaran. Saya bilang, emang kalau dikuasai oleh Roh Kudus itu seperti apa? Saya bilang, ya seperti itu, harus begitu, seperti Daud menari-nari, itu terus. Sebentar, kita lihat firman Tuhan dulu, baru kita pakai perasaan. Firman Tuhan kasih tahu kita, Efesus pasal 5 ayat 18, dalam hal ini, memuliakan Tuhan ini, jangan mabuk seperti, mabuk seperti orang minum anggur. Jadi, hendaklah engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi dikuasai oleh Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur itu sesuatu yang berlawanan, yang tidak sama. Jadi kalau orang terlihat seperti orang mabuk, maka sudah pasti dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak dikuasai. Maka kalau orang dikuasai oleh Roh Kudus, berarti dia akan terlihat tidak mabuk, maksudnya baik-baik saja. Nah, tidak mabuk itu seperti apa? Kita baca di 1 Korintus pasal 14, seperti apa peraturan di dalam sebuah jemaat. Bahkan dalam hal ini juga firman Tuhan atur. Ayat terakhirnya apa katanya? Hendaklah semua berlangsung. Pertemuan jemaat berlangsung, termasuk nyanyi gak? Termasuk. Sopan dan teratur. Kita simpulkan bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam sebuah jemaat adalah yang sopan dan teratur. Oleh Roh Kudus itu tertib, sopan dan teratur. Masa datang ke gereja, bahkan di pertemuan kami yang tadi saya cerita di kampung itu, yang bawa pelayanan pemain musiknya, yang tadi saya cerita, laki-laki kok pakai anting? Kalau kita baca di perjanjian lama kan, salah sekali. Pakai kalung besar, terus ada gelang kakinya. Hebat. Mereka kasih dalil apa? Tuhan tidak memandang pakaian. Padahal Tuhan sudah atur. Hendaklah sopan dan teratur. Itu yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya pikir sih yang dulu itu tidak dikuasai oleh Roh. Jadi harus sopan dan teratur. Itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dibuat-buat tentang Daud menari-nari itu. Kita harus bisa bedakan peristiwa dengan pengajaran atau sejarah dengan pengajaran. Ya kan? Masa kalau Daud menari-nari jadi kita ikut menari-nari. Lalu waktu Daud berzina sama Batseba, masa kita ikut berzina? Itu kan peristiwa semua. Boleh nggak Daud menari-nari di bait Allah sambil buka baju seperti di lapangan itu? Bisa mati dia mungkin. Ya kan? Nggak boleh. Di bait Allah pun harus berlangsung sopan dan teratur. Dari mana kita tahu? Kita kan jemaat ini saat ini kan umat Tuhan. Di dalam kumpulan umat Tuhan itu harus sopan dan teratur. Kalau misalkan kita buka baju seperti Daud begitu, ini salah besar, salah sekali. Bahkan ada yang berkata bahwa di perjanjian lama itu Daud bernyanyinya begitu tidak salah. Itu peristiwa lagi. Mungkin kita pernah baca di 2 Tawarikh pasal 5, lalu di Nehemia pasal 12. Ketika di Nehemia meresmikan itu tembok ya, setelah dibangun itu mereka bernyanyi. Katanya di situ ada 2 paduan suaranya. Jadi paduan suara. Kalau Daud itu peristiwa bagaimana dia ketika berhasil membawa tabut. Daud itu ya
Jangan dicontoh cara dia memuliakan Tuhan di situ, di saat itu maksudnya, pas di jalan itu. Kalau hanya contoh nari-narinya, itu belum afdol, atau belum lengkap. Harus contoh buka bajunya juga. Ya kan? Kan Daud sampai direndahin sama istrinya, Michal. Ya jangan hanya menari-narinya kalau mau, kan gitu. Biar greget gitu. Gimana? Mau tidak begitu? Itu cerita Daud di menari-nari, itu peristiwa, jadi jangan dicontoh. Itu yang kedua, bahwa jangan serupa dengan dunia ini, jangan sama. Yang ketiga, terakhir. Oke. Kembali lagi di Efesus, hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang terakhir di sini, tadi saya sudah singgung juga ya sedikit, bahwa dalam memuliakan Allah atau ketika kita bernyanyi memuliakan Allah, lagu puji-pujian kita berkenan jika kita dikuasai oleh roh. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa dikuasai oleh roh itu tidak seperti orang mabuk. Jadi sopan dan teratur, tertib, akal budinya yang berbicara. Kita kan kalau nyanyi sangat besar anugerahnya, agung sekali. Tapi kalau saya ubah cara nyanyinya, itu sudah tidak agung. Sangat besar anugerahnya. Itu kita dibawa perasaan. Jadi kita bukan lagi memikirkan Tuhan, tetapi kita pikirkan kepuasan kita. Iya gitu, wah. Dengan nafas, desahan nafasnya, dan ditekuk-tekuk begitu. Itu orang-orang dunia suka yang ditekuk-tekuk begitu. Dan ketukannya, diketukan kedua. Kerasnya ketukan kedua. Kalau himne itu ketukan ke-1, ketukan kerasnya. Sangat besar Kalau orang duniawi suka yang sifatnya sensual. Dan ketika sensualitas itu ditonjolkan, maka akan terlihat mabuk seperti orang mabuk minum anggur. Jadi kalau cara atau menyanyinya setengah sadar atau terlihat seperti orang mabuk itu kalau sudah mabuk, apalagi kalau ada musik, dia begini-begini aja. Tapi kalau dia ada lagi juga yang mabuk itu loncat begitu, loncat dan teriak-teriak, gitu. Dia teriak-teriak, maksudnya dia supaya puas begitu. Itu orang mabuk, teriak-teriak. Ada yang loncat-loncat, ada yang hanya jarinya begini aja. Karena sudah parah, udah nggak bisa goyang gitu. Tidak sadarkan diri. Nah, kalau memuji Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan atau bernyanyi, itu harus benar-benar dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Dan akan terlihat mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, mereka akan terlihat sopan dan teratur. Kita bisa katakan tertib hidupnya. Menyanyikan lagu puji-pujian itu harus tertib, jangan mabuk. Dan kurang lebih seperti itu. Mungkin ada prinsip yang lain, bisa saja ada lagi, tetapi minimal malam ini 3 saja. Jadi memuliakan Tuhan atau bernyanyi adalah perintah Tuhan. Jika salah, maka kita berdosa besar kepada Tuhan. Supaya tidak salah dan berdosa kepada Tuhan, kita ingat prinsip ini. Bahwa yang pertama, jangan menonjolkan keinginan dagingnya atau keduniawiannya. Dan jangan seperti orang dunia bernyanyi. Lalu harus memang dikuasai oleh roh yang benar. Mari kita berdoa. Nugrah sudah menguraikan dengan baik nyanyian rohani yang berkenan kepada Allah.
kiranya ini menjadi makin jelas untuk kita, ya. Kadang manusia ini mau mengatur Tuhan. Demikian juga masalah menyanyi ini. Harusnya begini, maunya dia harusnya begini. Ya, tetapi ya, yang mau kita senangkan adalah Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan bagi.